Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu di mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak 2 dengan studi kasus yaitu sistem absensi mahasiswa. Baik, sebelum kami lanjut ke hasil diskusi kami, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarif Mubarak dengan NIM 24221017 dan rekan saya Esen Sunarti NIM 24221031. Saya Sumelan Bajira dengan NIM 24221001. Saya Abdul Majid Hafiz NIM 24221007. Oke, baik, itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Baik, selanjutnya pendahuluannya akan dijelaskan oleh saudara Esin pada kami. Perkembangan teknologi informasi mendorong institusi pendidikan untuk menerapkan sistem informasi yang berkomputerisasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data akademik. Salah satu aspek penting dalam kegiatan akademik adalah absensi mahasiswa. Proses absensi yang masih dilakukan secara manual memiliki berbagai kelemahan seperti rawan kesalahan pencatatan, sulit dalam rekapitulasi data, serta membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem absensi mahasiswa berbasis sistem informasi yang mampu mengolah data absensi serta terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini melibatkan dua aktor utama, yaitu admin dan mahasiswa, dengan hak akses dan fungsi yang berbeda. Tujuan sistem yang pertama, mengolah absensi mahasiswa secara terstruktur. Yang kedua, mempermudah pencatatan dan pemantauan kehadiran. Yang ketiga, mendukung evaluasi kehadiran oleh dosen dan admin. Selanjutnya, aktor dalam sistem. Yang pertama, admin. Mengolah data mahasiswa, mengelola mata kuliah, mengelola dan memonitor absensi. Yang kedua, mahasiswa. Login ke sistem, melakukan absensi, melihat riwayat absensi. Yang ketiga, dosen. Login ke sistem, melihat dan mengevaluasi rekam absensi. Yang berikut ada use case utama. Yang pertama, login. Yang kedua, mengelola data mahasiswa. Yang ketiga, mengelola data mata kuliah. Yang keempat, mengelola data absensi, melakukan absensi, terus melihat riwayat absensi dan melihat rekap absensi. Jadi yang berikut ada gambar use case diagram. Yang aktornya ada 3, ada admin, mahasiswa, dan dosen. Di sini admin bertugas untuk mengelola data mata kuliah, mengelola data absensi dari mahasiswa, terus mengelola data mahasiswa itu sendiri. Terus mahasiswa dia bisa melihat riwayat absensi, terus melakukan absensi. Dosen yang melihat rekap absensi dari mahasiswa. Yang berikut ada diagram aktivitas dari mahasiswa. Yang pertama mulai dia membuka sistem absensi mahasiswa, terus mahasiswa mengakses aplikasi atau sistem absensi sebagai langkah awal penggunaan sistem. Terus mahasiswa memasukkan username atau sama password. Yang keempat, dia validasi login apakah passwordnya valid atau enggak. Yang kelima, ada tampilan menu utama. Setelah login berhasil, sistem menampilkan menu utama kepada mahasiswa. Terus yang keenam, dia pilih menu absensi. Misalnya pada hari itu dia mata kuliah apa, terus pilih absensi.
menginput kehadirannya atau mengisi seperti hadir, izin atau sakit sesuai kondisinya. Yang 8, menyimpan data absensi. Sistem menyimpan data kehadiran dari mahasiswa. Yang 9, ada tampilan notifikasi kalau absensinya berhasil. Terus ada gambar diagram activity dari admin. Yang pertama, proses dimulai ketika admin mengakses atau membuka absensi. Terus yang berikutnya dia membuka aplikasi absensi untuk memulai aktivitas. Terus admin sendiri itu login, memasukkan akun admin untuk mengakses fitur sistem. Terus yang berikut dia validasi akun, apakah akunnya valid atau tidak. Jika valid, sistem menampilkan pesan login, dan jika tidak akan menampilkan dashboard yang gagal. Setelah itu setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard admin sebagai pusat pengelolaan sistem. Terus dia menentukan periode absensi yang akan dipantau seperti berdasarkan tanggal atau semester. Yang berikut dari admin sendiri pilih mata kuliah yang akan diproses untuk melihat dan mengelola data absensi. Terus dia mengambil data absensi sesuai periode dan mata kuliah yang terpilih. Admin menghitung presentasi kehadiran dari mahasiswa. Terus jika ada mahasiswa yang bermasalah dengan presensinya akan ditandai dengan sesuai ketentuan. Terus review hasil monitoring. Admin meninjau hasil monitoring absensi dan data mahasiswa yang bermasalah, dikirim notifikasinya ke dosen. Terus dari admin mengatur ke dosen terkait hasil monitoring mahasiswa. Terus teruskan ke mahasiswa, kirim peringatan ke mahasiswa. Sistem akan mengirimkan peringatan mahasiswa yang memiliki masalah tentang presensi. Simpan log notifikasi, menyimpan catatan dari notifikasi yang telah dikirim. Yang berikut ada ekspor laporan. Admin mengekspor laporan sesuai format tertentu untuk dokumentasi. Dan yang terakhir, proses dalam sistem absensi mahasiswa berakhir. Selanjutnya dijelaskan oleh Ini saya akan menjelaskan terkait dengan aktiviti pada dosen. Sini bisa teman-teman lihat. Pada dosen ini ada inputannya pertama, yaitu nanti dosen membuka sistem. Setelah itu dosen menginput username dan passwordnya. Setelah itu nanti sistem akan memvalidasi akun. Nah, di sini di validasi akun ini ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Nah, jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan gagal. Jika iya, maka sistem akan menampilkan dashboard login. Lalu nanti dosen akan memilih menu rekap jika ingin merekap absensi. Setelah itu nanti dosen akan memilih mata kuliah. Lalu pilih kelas, ambil data absensi, tampilkan daftar absensi, lalu periksa kehadiran, lalu ajukan koreksi, lalu simpan perubahan absensi, laporan absensi, dan duduk cetak laporan. Nah, jadi intinya dosen ini nanti dia yang akan mengedit tentang daftar absensi mahasiswa. Lalu nanti dosen yang akan mengirimkan menuju adminnya itu sendiri. Seperti misalkan nanti di kampus ada dosen informatika. Nah, mahasiswa informatika ingin mengajukan presensi. Nah, nanti mahasiswa akan melaporkannya ke dosen terkait terlebih dahulu sebelum ke akademik. Nah, setelah mahasiswa melaporkannya ke dosen yang bersangkutan, nanti lalu dosen akan menuju ke akademik. Nah, kira-kira begitu langkah-langkah untuk
sebagai absensi. Oke baik, itu hasil diskusi kami mengenai studi kasus sistem absensi. Yang mana sudah dijelaskan tadi diagram aktivitinya dan aktor-aktor apa saja yang ada di dalamnya. Begitu juga langkah-langkah dan apa saja peran aktor tersebut. Oke, mungkin saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Mungkin hanya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.